وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين وإلى خاطر شيخنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وشيخنا محمد سلمان المدني وشيخنا محمد أرشد البنيري وشيخنا محمد نبيس وشيخنا عبد الصمد سبب الهدى المسلم وشيخنا زين بن عبد القادر وشيخنا أبينا إبراهيم بن محمد وشيخنا محمد أحسن بك وشيخنا عبد السيد الرفاعي شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. Jamaah Majelis Taklim Darul Maghfirah, dari tempat ini memancar nur salawat, nur zikir, nur Al-Quran yang dibaca dari hati yang paling dalam, zahir di mulut sampai ke arasy dan sampai kepada kubur abah, mama, keluarga kita, dan kita hadiahkan pahalanya, termasuk kepada Uya Haji Bahruni dan Uminah Hajah Siti Aminah. Insyaallah kubur mereka semua terang benderang. Yang sudah tarang bertambah tarang, yang sudah nyaman bertambah nyaman. Makin dikirim doa, makin dikirimkan salawat, zikir, langsung sampai ke kubur mereka dan menjadi hadiah terindah. Mereka gembira dengan hadiah kiriman orang-orang yang masih hidup. Imam Abu Lais As-Samarkandi dalam kitab beliau Tanbihul Ghafilin, beliau mengungkapkan ada 7 kunci kebahagiaan, kesuksesan dunia, lebih-lebih akhirat. Yang pertama, ujar beliau, hendaklah kita apabila memulai sesuatu pekerjaan, hendak kita mulai pekerjaan yang baik, maka awalilah dengan mengatasnamakan Allah, bersama Allah, dengan Allah, yaitu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka hakikatnya kita telah membaca 1 biji Al-Quran, 30 juz Al-Quran terhimpun dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dengan penuh penghayatan, Bismillah, dengan Allah, selalu bersama Allah. Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Kasih Allah di dunia, sayang Allah di akhirat. Maka awali, hendak memakai baju, baca Bismillahirrahmanirrahim. Hendak makan minum, baca Bismillahirrahmanirrahim. Hendak mengerjakan pekerjaan yang baik-baik, awalilah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka semuanya barakah. Dan selesai mengerjakan sesuatu pekerjaan, ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Habis minum, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bangun guling, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dari rumah keluar, baca Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ke rumah lagi, Alhamdulillah. Selesai mengerjakan pekerjaan, Alhamdulillah. Apabila berjanji kepada seseorang, maka jangan tidak dengan mengucap kalimat Insya Allah. Insya Allah itu bukan untuk menolak, tapi
ingin menepati janji dengan pertolongan Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Janganlah engkau berkata, besok aku mau begini, besok aku begini. Jangan ya Allah, tapi ucapkanlah dengan insya Allah. Biasakan ini. Tapi kadang-kadang kalimat insya Allah yang diucapkan seseorang itu kalimat untuk supaya kada jadi, supaya kada mengabulkan. Datanglah kita esok, insya Allah ya lah. Berbuat hai. Itu bang. Jadi kalau ya pasti datang itu yang jujurnya tidak benar, terbalik. Jangan ada kalimat pasti. Sungguh-sungguh ingin menepati, tapi dengan pertolongan dan izin dari, dengan kehendak Allah, insya Allah. Jadi insya Allah itulah kalimat yang kita ingin menepati, tapi dengan ucapan insya Allah. Dicari aku katakan insya Allah. Kenapa kada jadi? Ya apa insya Allah. Jadi insya Allah untuk menepati. Tiga, apabila kita terlanjur salah, maka segera memperbanyak membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Berapa sudah? Apa? Yang kelima, apabila dapat cobaan, ujian, penderitaan, kesulitan, maka jangan tinggalkan membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalimat inna lillah ini bukan hanya kepada orang yang sudah meninggal, tapi ketika dapat cobaan sandal padat inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ini dari Allah, mengembalikannya kepada Allah. Berikutnya mau inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Difitnah orang inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ini dari Allah, kita kembalikan kepada Allah. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika orang yang dapat cobaan, dapat ujian, lalu bibirnya mengata inna lillah wa inna ilaihi raji'un, menyerahkan reda kepada Allah, ulaika alaihim salawatun min rabbihim rahmah. Mereka itulah yang mendapat salawat Allah. Kita disalawati Allah, kita mendapat rahmat Allah, kita mendapat hidayah petunjuk Allah. Bagi orang yang dapat cobaan, lalu dia mengata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian yang keenam, memperbanyak membaca la ilaha illallah. Yang ketujuh, apabila ada pekerjaan yang sulit, yang rumit, beban yang berat, banyak masalah, banyak kesulitan yang sulit untuk dapat diatasi, bahkan mustahil kalau diatasi, pikiran yang puput, hati gelisah, yang sulit untuk mengobatinya, gara-gara patah hati, ditinggal oleh si dia kawin lari, atau problem-problem yang lain yang menimpa, maka perbanyaklah membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hari ini kita akan membahas satu dulu secara mendalam isi daripada la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La yatimmu syai'un illa billahi wa ma'unatihi. Tidak sempurna sesuatu apapun di alam ini melainkan dengan iradat dan kudrat Allah dan dengan pertolongan Allah. Jadi segala apapun tidak akan terjadi, segala kesulitan apapun tidak akan dapat diatasi, segala masalah pun tidak akan dapat terangkat kecuali dengan kudrat, iradat, dan pertolongan dari Allah.
itulah isi dari la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. At-tabari min haulil abdi wa quwwatihi wa rukunu ila haulillah. Makna daripada la haula wala quwwata illa billah. Jadi ketika kita membaca la haula wala quwwata illa billah, bukan sekedar kita baca di muntung, tapi perlu pemahaman isi yang mendalam akan makna la haula wala quwwata illa billah. La haula berlepas dari daya upaya hamba. Jadi makna la haula wala quwwata illa billah itu berlepas dari daya upaya hamba dan tetap kembali kepada kehendak dan kudrat dan iradat dan keinginan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, kita melepaskan dari daya upaya kekuatan kita, melepaskan semuanya. Yang berlaku adalah dengan kudrat, iradat dan kehendak Allah taala. Ini isi daripada la haula wala quwwata illa billah. Makanya Rasul mengatakan, hai Ali, tahukah engkau akan makna la haula wala quwwata illa billah? Baru saja Jibril datang mengkabarkan kepadaku, ujar Rasulullah, la haula an ma'siyatillah wala quwwata bitta'atillah illa billah, ay illa bi'aunillah. La haula an ma'siyatillah, tidak ada daya untuk menghindarkan diri dari segala perbuatan dosa, dari segala perbuatan maksiat, kecuali semata-mata dengan pemeliharaan Allah, dengan penjagaan Allah. Allah lah yang menjaga kita, Allah lah yang memelihara kita, sehingga kita tidak berbuat maksiat. Inilah makna la haula an maksiatillah. Karena ada kekuatan, karena ada upayaku untuk menghindari, untuk mencegah dari aku membuat maksiat, aku melanggar hukum Allah, bukan karena ilmuku, bukan karena kekuatan imanku, bukan karena kuatnya banyaknya amal ibadahku, bukan. Tapi kita terhindar dari maksiat, tancapkan dalam hati yang paling dalam, karena Allah Ta'ala yang memelihara, Allah yang menjaga, Allah yang menghindarkan, sehingga aku kada maksiat. Ini makna la haula an maksiatillah. Yang merasa aku ini kada maksiat, karena aku sudah banyak beramaliyah, Pak. Saban malam aku ini tahajud, Pak. Wirid-wirid ku baca, jadi aku kada maksiat. Bukan itu. Jangan mengandalkan itu. Itu mengandalkan ego kita masih belum la haula, masih mengandalkan amal kita, ilmu kita, iman kita, makrifat kita. Maka kita andalkan, kita sandarkan bujur-bujur. Aku kada maksiat, aku kada berbuat dosa, aku terhindar dari gawian dosa dan yang dimurkai Allah, dikarenakan Allah Ta'ala yang memelihara aku, Allah Ta'ala yang menghindarkannya, Allah Ta'ala yang menjaga aku, sehingga aku kada maksiat. Jadi kalau Allah Ta'ala sayang kepada seorang hamba, maka Allah menjaga, menghindarkan daripada jatuh ke lembah maksiat. Walaupun hendak dia menggawi dengan cara Allah, ditabur Allah dengan cara ini, dengan cara ini, Allah yang menghindarkannya, bukan karena kita. Ini makna la haula an maksiatillah wala quwwata bitta'atillah. Kada kuasa aku untuk taat, untuk beramal,
untuk berzikir, bertasbih, datang ke majlis hari ini. Nah, harusnya hari Ahad pian dan ulun pun kadang kehendak hari ini. Ini nyata nih, ulun maka sudah kita pengajian hari Ahad. Kenapa kata hari ini? Dasar buyujur la haula wala quwata illa billah. Allahu akbar. Allahu akbar. Ulun kemarin memperkirakan karena hari Ahad lah. Jadi Senin memperkirakan malam Selasa, hari Selasa itu ulun berangkat ke Solo bertemu dengan di sana ada acara. Kemudian mungkin bayangan ulun bisa hari Jumat hanya bisa balik. Dalam pikiran ulun ternyata ketika ulun hendak berangkat ke Solo malam Selasa itu mulai terasa pindah kada nyaman awak, pindah berlain pada yang lain, asa pindah beruyuh. Kiau dokter waktu itu, dokter kiau pas segala. Telepon kanan kiri, telepon sekda Kalteng, telepon dari kawan-kawan yang lain. Ulun mengujur diri, mohon izin, minta waktu lain untuk berangkat ke Solo. Jadi bukan pian yang mewakili ulun ke Solo. Ada sepakati, alhamdulillah beliau berangkat ke Solo mewakili ulun, pertemuan di sana dengan Ayah Habib Syekh. Kemudian itulah la haula wala quwata illa billah. Akhirnya nanti daripada mudah-mudahan ulun sehat. Karena hari Ahad ternyata ulun ada acara lagi di satu tempat di daerah lain, bertemu dengan beberapa ulama-ulama juga dari kawan-kawan dari Tari, juga pertemuan hari Ahad. Jadi bujur-bujur la haula wala quwata illa billah hari ini jadinya Jumat kajian kita pulang. Dan ulun kada membayangkan sebanyak ini orangnya karena berubah jadwal. Ulun kira paling sedikit nih. Pikiran kita pulang sekalinya tak banyak juga. Dari mana tahu buahnya memang? Karena kecanggihan zaman teknologi canggih. Lewat HP aja lagi, ini manfaatnya. Nah, tapi la haula an ma'siyatillah wala quwata bi ta'atillah. Ada kuat kuasa untuk beramal, untuk beribadah, untuk berzikir hati, untuk mengenal Allah, untuk makrifat kepada Allah. Illa billah, ay illa bi'aunillah, kecuali dengan turunnya Allah. Artinya amal ibadah yang kita gawi, kita berlepaskan gawian kita. Nampak nyata pertolongan Allah, laku af'alnya Allah, nyata gawian Allah. Jadi makna la haula wala quwata illa billah. Bujur balapas, jangan ada seujung kuku umpat campur kita. Dalam gawian kita nih, jangan ada umpat campur. Dalam zikir kita, dalam tasbih kita, dalam segala macam kebaikan, jangan ada rasa kita buat campur seujung kuku. Bujur barasih, bujur la haula wala quwata illa billah. Hatta kita membaca la haula wala quwata illa billah pun ini bujur nampak kenyataan dengan kudrat, iradat dan tolongnya Allah. Nampak laku akalnya Allah, nampak daya upaya dari Allah terhadap kita. Ketika kita sholat, nampak la haula wala quwata illa billah. Boleh angkat takbir, nah menggerakkan tangan kita, nah menolong tangan kita kau bergerak, nah menyuarakan muntung kita, nah menggerakkan hati kita. Semuanya laku afal Allah. Nyata benar kan ada kita, nyata laku afalnya Allah. Waktu berzikir, la ilaha illallah, nyata betul ini laku afalnya Allah. Gawiannya Allah, nampak benar. Mana kita? Dasar kadada. Dasar balapas atau pembakaran. Malah pasakan bujur. Bahkan kritik hati dan berzikir Allah. Kata gawian kita juga laku apalnya Allah. Tolongnya Allah. Kudrat iradah Allah. Hatta berdiri, berduduk, barabah, berdiri sedikit, menggaruk, apa saja
kedipan mata pun, hembusan apapun, semuanya kan nampakan daripada kudrat iradah Allah. Bukan lagi, jangan ada bahasa dalam diri gawian kita, laku kita, afal kita, kehendak kita, keinginan kita. Jangan ada lagi lapasakan bujur-bujur bahwa inilah hakikat. La haula wa la quwwata illa billah. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aksiru min qawli la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, fa innaha kanzun min kunuzil jannah, wa biha shifaa'un min tis'atin wa tis'ina da'an, aisaruhal hammu." Ujar Nabi, perbanyaklah mengucap, membaca, mewiridkan la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu adalah simpanan perbendaharaan dalam surga. Perbendaharaan, pusaka, simpanan, perhiasan dalam surga itu kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Berarti siapa yang mengamalkannya, yang membacanya, yang mewiridkannya, maka dia telah memiliki perbendaharaan surga. Perbendaharaan surga itu dinampakkan di dunia, dizahirakan oleh Allah di dunia. Itulah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini perbendaharaan surga. Dan bila kita membaca ini, pian berisi perbendaharaan surga. Dan juga sebagai obat dari 99 penyakit. Ternyata ini mengobati segala macam penyakit. Sakit parut, sakit gigi, macam-macam. Kanker, kantong kering, macam-macam. Segala macam penyakit, segala macam kesusahan, segala macam kesulitan yang menimpa, ini obatnya adalah dengan mengamalkan, mewiridkan, menghayati la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan penyakit yang paling mudah diobati dari segala macam 99 macam penyakit itu adalah hati yang sedih. Hati yang sedih, sedih tuh Pak, sakit hati, sedih, tidak ada tenang, tidak ada nyaman, galau, bete. Maka mengobatinya ini dengan sungguh-sungguh membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Cuman jangan sekedar membaca, bukan hanya muntung dan membaca, tapi zahir dan batin. La haula wala bizahir untung kita. La haula wala quwwata illa billahi batin, meresapkan, menghayati dengan penuh perasaan bahwa kita ini kadada nang ada mulai ujung rambut sampai ujung batis, jasad dan roh ini adalah Nur Muhammad. Nur Muhammadlah kan nampakkan kenyataan, kezahiran daripada kudrat iradatnya Allah. Kan nampakkan kudrat iradat Allah, ngarannya Nur Muhammad. Nur itu nama Allah, Muhammad karena Nabi. Nur kenyataan, majhar, keindahan, terjadinya Allah kepada segala sesuatu, kepada segala asya, wujudnya adalah nur
Muhammad. Jadi Nur Muhammad itu ngarannya, hakikatnya, rahasianya kenampakan kudrat iradat dari Allah. Jadi yang berlaku kenampakan kudrat iradat Allah. Maka itu ketika Rasulullah, ini kunci amaliyah baginda Nabi. Nabi ini amalan Rasulullah. Jadi kalau kita hendak mutabaah lawan Nabi, hendak berkumpul lawan Rasulullah, maka ikuti amalan Nabi. Mana amalan Nabi? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baca. Jadi bila kalian sakit paru, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala. Sambil membaca, tapi jangan hanya untuk hati jiwa merasakan kadadadaya, kadadadaya tolong Allah. Bahkan kita berlepas malah wujud ini saat kadadadaya jiwa, wujud kenampakan wujud Nur Muhammad. Bukan rahasia kenampakan kudrat iradat. Ini kenampakan kudrat iradat Allah berjahir nih orangnya. Kenampakan kudrat artinya kekuasaan, iradat kehendak Allah. Nampak nyata kudrat iradat Allah, wujudnya kudrat Allah, iradat Allah nipan nambah darah, nambah duduk, kenampakan kudrat iradat Allah. Nambah suara kenampakan kudrat iradat Allah. Nambah duduk kenampakan kudrat iradat Allah. Nang turun naik nafas kenampakan kudrat iradat Allah. Nang dilihat kenampakan kudrat iradat Allah. Nang melihat kenampakan kudrat iradat Allah. Inilah hakikat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka itu ini perbendaharaan surga. Maka itu ini obat segala macam obat. Bukti akan ya. Yang masih sakit di opang, bapak halal kita malakannya. Kamu sakit ya Pak? Jangan langsung kita malah sakit lapasakan kada aku tadi nggak mau rasa. Nah aku rasa siapa ini Pak? Nah mulai sakit siapa ini Pak? Sakit aja Pak? Iya, ayo rasakan rasanya. Jadi nikmat tuh rasanya. Aksiru min dzikri la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Fa innaha tatba'u an fa'iliha tis'an wa tis'ina baban min darari adnahal ham. Perbanyaklah dengan mengucap la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah akan menghilangkan bagi yang membaca 99 pintu penyakit. Macam-macam tuh penyakit koler, penyakit teriak, ujuk, sum'ah. Jadi penyakit itu jangan penyakit fisik, ada penyakit batin, ini berbahaya. Kalau penyakit fisik itu paling sekedar sebentar di dunia. Sakit gigi ini sebentar aja di dunia aja, paling menyanggangnya 10 tahun, mati kita umurnya habis. Sampai sakit atau liver, paru bakak. Dalam hadis ulun baca itu siapa yang meninggal karena sakit perut membakar macam-macam, itu dibebaskan dari siksa kuburnya. Kenapa? Karena inya penuh dengan cobaan, sabar, tak sabar. Jadi orang-orang yang garing waktu akan meninggal, inya sabar, ikhlas, ridho menerima, itu salah satu alat pembebas siksa kubur. Jadi dikuburkan, dari siksa lagi dibarasihi sebelum inya meninggal. Kalau para wali-wali kan sudah barasih, itu meninggalkan derajatnya. Maka justru para wali ketika tambah parah, tambah sakit, lihatkan timbang meninggalnya. Tambah tinggi derajatnya. Lihat para guru kita, cobaan ujian yang luar biasa, wajib garing yang bersangatan, pedih yang luar biasa. Bukan apa itu? Ternyata imbah wafat beliau, meninggi derajat, meninggi derajat, meninggi derajat. Yang paling ringan adalah penyakit sedih.
An Abi Hurairah Frustasi turun. oh ya. Ini juga la haula wala quwata illa billah. Ya apa lagi? Frustasi turun. Allah melajari langsung. Anak kekuatan ikan ada juga. Pantas ada juga. Kita akui memang terlambat berapa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man abta'a alaihi rizquhu falyuksir min qawli la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang terlambat terus rezekinya, jadi rezekinya pindah ngalih, usaha pindah sulit, problem pindah banyak, maka perbanyaklah dan mengucap la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan barang siapa membacanya 100 kali setiap hari, tidak akan ditimpa olehnya kefakiran. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, menolak gangguan syaitan dan jin, dan menarik rezeki, dan dapat menumbuhkan kekuatan batin, dan menyelamatkan daripada kelemahan iman dan keyakinan, dan menghilangkan perasaan sifat riya, ujub, sum'ah, takabur, dan melepaskan sifat iri, dengki, berbanyak macam daripada manfaat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Suatu hari seorang sahabat Nabi, Abu Salim, datang menemui Rasulullah dengan muka kusut, sedih, problem begitu banyak. Lalu mengadu kepada Nabi, ya Rasul, turun banyak problem, banyak masalah, banyak kesulitan yang menimpa hidup. Ekonomi sulit, usaha sulit, hutang bertumpuk, istri marah-marah terus. Tuh kan, bila ada duit, hamok bini. Tapi itu bini nang dilain pak lah mesti kata. Biar bila bini itu pak nah sarik tuh nah mamai itu nah paham ya. Bila mendadak kelebihan rezeki, tukarakan galak 10 garam, misalnya. Kita bapak mamai mamoni nabit 5 juta, nah ampiham sarik ya. Aman, tapi dari sisi lain mau ibu ini ada, insya Allah ada. Ini ada materi orangnya. Ini orang tulus hidup di sini, insya Allah. Istri aku marah-marah ya Rasul, dan anakku Salim diculik oleh orang kafir harbi dan musuh Islam. Adakah amalan yang dapat kulakukan ya Rasul dalam menghadapi problem ini? Mendengar pertanyaan sahabat yang banyak problem itu, Nabi menjawab, wasta'inu bis-sabri was-salah. Hendaklah engkau minta tolong hanya kepada Allah. Jadi kalaupun ada problem, kalaupun ada kesulitan pada jamaah, Allah itu sangat dekat lawan kita. Jangan mengadu lawan pulang si A, si B, si C lawan Tuan Guru, jangan dahulu penduduk dia. Kita para lawan Allah, ngadunya lawan Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Hai Rasulullah, hai Muhammad, bila hambaku menanyakan kepadamu tentang aku, katakan aku dekat, parah. Aku
mengabulkan permintaan hambaku bila hambaku meminta kepadaku. Wasta'inu bis sabri, sabar. Jadi dapat coba untuk sabar mengembalikan ujian datangnya dari dengan mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar dulu. Wassalat, meminta kepada Allah, salat sunat 2 rakaat, mengadu minta tolong kepada Allah. Nah, setelah salat ujar Rasulullah, salat sunat 2 rakaat mengadu kepada Allah. Baca olehmu banyak-banyak ujar Nabi. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dengan penuh perasaan, dengan penuh penghayatan, melepaskan waktu kita membaca, jangan kita lagi. Waktu membaca muncul akan wujud nur Muhammad membaca. Buka rahasia karena pakat kudrat irada Allah yang berlaku. Nah membaca kan dari tak laku kudrat irada Allah, kehendak Allah. Kata jali ngarannya nur Muhammad, rupanya dan ini orangnya. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baca sungguh-sungguh ujar Rasulullah. Sahabat itu pulang dengan kesungguhan, dengan penuh keyakinan mengharap keridhaan Allah. Dia ambil wudhu, dia salat sunat 2 rakaat biasanya. Setelah bukan aja Ustaz, setelah ini lillahi Fatihah kuliah, Fatihah Allah, pada kapal kuliah Fatihah kuliah, Fatihah kuliah. Setelah salam kanan kiri kalau membaca la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dia melepaskan akwal dirinya, bahkan melepaskan wujud dirinya. Kada ada lagi dirinya ada, bahkan alam tidak ada, semuanya kada ada. Nah ada hanya kudrat irada Allah yang berlaku baik pada dirinya maupun yang lain, karena nampakkan kenyataan kudrat iradat Allah saja. Maka bergantungnya lawan Allah, bersandar lawan Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Makin dibaca makin hilang akwalnya, makin lenyap, panahnya, lebur. Asik dengan babnya. La haula, bahkan hilang nama baca pun tadinya jadi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sungguh ada lawas. Asik sih membaca dengan sudah panak lebur panawal bakat di hadirat Tuhan. Ini kunci panawal bakat di la haula wa la quwwata illa billah. Jangan remehkan ini. Ini kunci ini. Makanya perbendaharaan surga dalam maknanya. Ini baginda Rasulullah ya la haula wa la quwwata illa billah. Jadi kalau Anda kuat kuasa, Anda tenang nyaman, baca ini hayati, berlapas kita, hilangkan kita, dan nampak kudrat iradat Allah. Dibaca, ulang-ulang membaca la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sungguh-sungguh. Ada berapa waktu tiba-tiba pintu rumah Abu Salim diketuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Udah kayak tadi rusak. Pak, open the door. Jadi orang Inggris kok ya. Buka lawang, buka pintu. Pak, buka lawang. Karena kuliah, asyik membaca, kuliah, bangunnya sedikit seperti langsung. Nama olah kalau kuliah itu siapa juga? Ini kata kalau kuliah, kalau kata la haula wa la quwwata illa billah. Membuka apa lawang? La haula wa la quwwata. Dibuka. Ternyata yang menutup lawang itu anaknya Salim, yang diculik oleh orang kafir. Cuman anehnya bersama si Salim itu ada 1000 ekor kambing di belakang rumah. Ada apa nak? Alhamdulillah, ayah. Aku diculik orang kafir. Aku dijadikannya budak, disuruhnya mengembalakan kambing peliharaan. Aku beberapa waktu memelihara kambing, menjagai kambing. Rupanya waktu aku menghadap kambing yang banyak ini, tiba-tiba orang kafir teguring nyanyak tadi, teguring nyaman. Namun yang teguring itu siapa ya? Allah Ta'ala ya. Lo tak pikir di hati ulun lari? Oh baik lari, buka hai. Meninggalkan orang kafir, oh buka. Ternyata kambing nak ulun haramu ini karena cium bau ulun saban hari, ini ulun juga. Akhirnya si Abu Salim bingung, gembira anak sudah datang. Kayak apa hukumnya kambing orang kafir nak 1000 ikut nak kafir harbi itu orang memusuhi Islam. Maka setelah datang menemui Rasulullah,
Rasulullah tersenyum, sudah tahu rahasianya. Jibril datang baru mengkabarkan rahasia itu. Ya Rasul, alhamdulillah, berkat amalan yang pian ajarkan kepada ulun baca dengan sungguh dengan perasaan jiwa, anak ulun Salim sudah datang selamat dan jadi orang kafir. Cuman yang ulun bingungkan, bersama anak ulun itu 1000 ekor kambing mengumpatinya. Bagaimana kambing hukumnya halal kah haram kah? Dibuikakan kah tidak? Ya Rasulullah, hai Abu Salim, sebelum kau datang ke sini, Jibril menyampaikan satu ayat datang kepadaku. Allah mengkabarkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah, patuh kepada Allah, tunduk kepada Allah, tujuannya hanya Allah, beribadah kepada Allah, mentaati perintah Allah, menjauhi larangan Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan mengeluarkannya dari segala kesulitan hidup. Nih, apapun kesulitan kita Bapak Ibu yang mulia, kalau kesungguh-sungguh bergantung lawan Allah, bersandar lawan Allah, beribadah bujur-bujur, iyyaka na'budu, kepada Engkau kami beribadah, kami patuh, maka buahnya wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberikan rezeki yang ada diduga-duga. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, siapa yang hatinya bergantung bersandar kepada Allah, namanya bersandar, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, bersandar kepada Tuhan dalam segala hal, Allah mencukupkan segala-galanya. Hei Abu Salim, itu orang kafir harbi, maka itu sama dengan rampasan perang, maka 1000 ekor kambing itu menjadi hak milikmu, hadiah dari Allah untukmu. Akhirnya pada menjual kambing hutang terbayar, bini kesukaan. Ini diantara fadilah mengamalkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka itu hari ini ulun ijazahkan kepada seluruh jamaah yang hadir, barataan dari guru-guru ulun kepada kita, barataan jangan tinggalkan membaca ini dengan penuh penghayatan, dengan penuh perasaan, dengan penuh jiwa yang khusyuk, isi yang dalam, maka insya Allah tidak ada kesulitan dalam hidup ini. Insya Allah kesedihan akan Allah berikan dalam keluar. Waktu hidup sederhana Allah berikan kelapangan dalam menghadapi segala problem masalah. Insya Allah akan dibuka Allah pintu-pintu makrifat. Salat yang ada khusyuk akan khusyuk, Pak. Makanya bila hendak mulai yang belum baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, baru shalli Allahu akbar, sudah berlapaskan la haula wala quwwata, nampak sudah wujud kenapaan kudrat iradat Allah Ta'ala. Amalkan ini, ulun ijazahkan sehari semalaman, jangan tinggalkan, mengamalkan ini 100 kali. Boleh bacicil, habis johor 10, habis asar 10, yang penting dihayati bacaannya minimal 100 kali sehari semalaman. Insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar dari segala kesulitan hidup kita. Allah memberikan ketenangan hati-hati yang resah dan gelisah. Ini saja yang dapat saya sampaikan sore ini. Hanya banyak dibaca ini dan hayati maknanya yang paling dalam sampai kian duduk. Hayati sambil membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tukar bidian aja dan baca-baca sambil meresapkan maknanya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. 10 kali asapnya cukup, sambung pulang. Yang penting sehari semalaman 100 amal sekaligus, bagus lagi Bismillah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sambil ditaksikan, lebih bagus lagi. Bonus 1000 makin banyak, 2000 makin bagus, minimal 100 kali istiqamahkan ini. Insya Allah ini buah yang dahsyat, perbendaharaan surga. Surga sudah didapatkan di dunia, ketentraman jiwa, dan insya Allah pelapang kubur kita. Saja Al-Fatihah.